Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Adinda Geuli Surya Puspa dengan NIM 7211419019. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan bab 11 tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Langsung saja kita pada pembahasan materi bab 11 ini. Yang pertama ada apa yang disebut dengan pembuatan keputusan, yang kedua ada membangun konsep, yang ketiga ada sistem pendukung pengambilan keputusan, yang keempat pemodelan matematika, yang kelima kecerdasan buatan, yang keenam sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok, ketujuh letak lingkungan GDSS, dan yang kedelapan meletakkan DSS pada tempatnya. Langsung saja, yang pertama adalah apa yang disebut dengan pembuatan keputusan. Nah, SIM sendiri merupakan sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Nah, dalam subbab ini terdiri atas yang pertama pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Nah, pemecahan masalah atau problem solving sendiri terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah tersebut. Yang kedua adalah pembuatan keputusan. Nah, pembuatan keputusan ini merupakan tindakan memilih di antara beberapa alternatif solusi pemecahan masalah. Yang kedua ada fase pemecahan masalah. Nah, di sini terdapat 4 fase. Yang pertama, aktivitas intelijen, merupakan mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua ada aktivitas perancangan, di mana tugasnya yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga ada aktivitas pemilihan, tugasnya adalah memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Dan yang keempat ada aktivitas pengkajian, tugasnya memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Selanjutnya ada kerangka pikiran pemecahan masalah. Nah, dalam kerangka pemecahan masalah ini, model sistem umum perusahaan sebagai kerangka berpikir perusahaan yang mendefinisikan elemen penting yang harus ada. Sedangkan model lingkungan merupakan pengguna yang direkomendasikan untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan masing-masing elemen untuk membuat aliran sumber daya. Kemudian ada pendekatan sistem. Nah, dalam sederetan langkah yang dilakukan pendekatan sistem mempunyai 3 tahap. Yang pertama ada upaya persiapan, yang kedua ada upaya pendefinisian, dan yang ketiga ada upaya pemecahan. Yang terakhir ada pentingnya cara pandang sistem. Nah, memandang operasional usaha sebagai sistem bagian dari lingkungan yang luas. Nah, cara pandangnya yang pertama ada mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Yang kedua menekankan memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga ada menekankan semua bagian penting untuk bekerja sama. Yang keempat ada mengangkat hubungan organisasi dan lingkungan. Dan yang kelima ada menempatkan nilai tinggi pada sebuah informasi. Sebab yang kedua ada membangun konsep. Nah, yang pertama ada elemen proses pemecahan masalah. Perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan disebut dengan kriteria solusi atau solution criterion. Nah, tugas dari seorang manajer adalah mengidentifikasi solusi alternatif tersebut. Setelah berbagai alternatif diidentifikasi, sistem informasi dapat digunakan untuk mengevaluasinya dengan mempertimbangkan batasan internal ataupun batasan lingkungannya. Yang kedua ada memilih solusi terbaik. Yang pertama ada analisis. Analisis merupakan evaluasi pilihan-pilihan secara sintetis dengan mempertimbangkan konsekuensinya. Yang kedua ada penilaian, merupakan proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Dan yang ketiga ada penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Selanjutnya ada permasalahan versus gejala. Nah, gejala sendiri merupakan kondisi yang dihasilkan oleh masalah. Jadi, gejala ini bukan merupakan suatu masalah. Nah, yang selanjutnya ada struktur permasalahan. Di sini terdiri dari 3 struktur permasalahan. Yang pertama adalah masalah terstruktur. Nah, terdiri atas unsur hubungan antara berbagai elemen yang dipahami pemecah masalah. Yang kedua ada masalah yang tidak struktur. Dalam masalah ini tidak memiliki elemen atau hubungan
yang dipahami oleh pemecah masalah. Dan yang ketiga adalah masalah semi-struktur, terdiri dari elemen dan hubungan yang dipahami pemecah masalah. Tetapi ada beberapa juga yang tidak dapat dipahami oleh pemecah masalah. Dan yang terakhir ada jenis keputusan. Nah, jenis keputusan dalam membangun konsep ini terdiri atas dua. Yang pertama adalah keputusan terprogram, yang kedua adalah keputusan yang tidak terprogram. Selanjutnya ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS. Nah, sistem ini digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Penekanannya terletak pada kalimat pembantu, di mana DSS ini tidak pernah ditujukan untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan manajer. Nah, ide dari sistem ini dasarnya agar komputer dan manajer dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya ada pemodelan matematika. Nah, di sini ada jenis pemodelan. Nah, jenis pemodelan terdiri atas model fisik, model naratif, model grafis, dan model matematis. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada model fisik, merupakan gambaran 3 dimensi dari entitasnya. Yang kedua adalah model naratif, merupakan model yang menggunakan kata-kata yang terucap atau tertulis. Yang ketiga ada model grafis, model yang menggunakan garis, simbol, atau bentuk. Dan yang keempat ada model matematis, merupakan model yang menggunakan rumus atau persamaan matematika. Selanjutnya ada pengguna model. Pengguna model ini terdiri dari 3. Yang pertama ada memberikan pengertian, yang kedua ada memfasilitasi komunikasi, dan yang ketiga ada memprediksi masa depan. Selanjutnya ada kelas model matematis. Di sini ada 3 kelas. Yang pertama ada pengaruh waktu model statis atau dinamis, tingkat keyakinan model probabilitas atau deterministik, dan yang terakhir ada kemampuan untuk mencapai optimasi model optimasi atau suboptimasi. Kemudian ada simulasi. Nah, di sini ada skenario. Skenario ini digunakan untuk menggambarkan kondisi yang mempengaruhi simulasi. Dan yang kedua ada variabel keputusan, di mana keputusan nilai input yang dimasukkan manajer tujuannya untuk mengukur dampak pada entitas. Selanjutnya ada contoh model. Nah, dalam eksekutif perusahaan dapat menggunakan model matematis untuk membuat keputusan kunci. Nah, para eksekutif ini dapat menyimulasikan dampak dari yang pertama ada harga produk, yang kedua ada jumlah investasi pabrik, yang ketiga ada jumlah yang akan diinvestasikan ke aktivitas pemasaran, dan yang keempat ada jumlah yang akan diinvestasikan ke pengembangan dan penelitian. Nah, dalam contoh model ini juga menghasilkan 2 laporan. Yang pertama adalah laporan operasional. Laporan ini mencakup nilai-nilai non-moneter seperti potensi pasar atau permintaan dan kapasitas pabrik. Dan yang kedua adalah laporan pendapatan yang mencerminkan hasil secara moneter. Dan yang selanjutnya ada input model, merupakan elemen yang berhubungan dengan perusahaan kapasitas pabrik, yaitu elemen tersebut terdiri dari jumlah unit yang diproduksi, nilai nominal, bahan baku, dan seterusnya. Yang kedua ada elemen yang berhubung dengan pengaruh dari lingkungan, terdiri dari indeks ekonomi, indeks musiman, harga kompetitor, dan pemasaran kompetitor. Selanjutnya ada kelebihan dari model. Nah, yang pertama ada proses pemodelan menjadi pengalaman belajar. Yang kedua ada kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah alternatif dapat dipertimbangkan. Yang ketiga ada memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan. Yang keempat adalah model tidak semahal upaya uji coba. Sisi lain ada kelemahannya. Yang pertama ada kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitasnya. Yang kedua adalah kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks lagi. Selanjutnya ada pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Nah, di sini ada 4 bahasan. Yang pertama adalah kapasitas pemodelan statis, berisi baris dan kolom lembar kerja elektronik yang cukup ideal digunakan dalam model statis. Yang kedua ada kapasitas pemodelan dinamis, di mana lembar kerja elektronik sesuai jika digunakan sebagai model dinamis, karena kolom-kolom yang tersedia sesuai dengan periode waktunya. Yang ketiga ada memakai peran bagaimana jika. Nah, peran ini digunakan untuk pemecahan masalah, menggunakan satu variabel atau lebih untuk melihat dampak dari hasil simulasinya. Yang keempat ada antarmuka model lembar kerja,
di mana pengguna dapat memasukkan data, membuat perubahan secara langsung pada sel lembar kerja atau memakai antarmuka pengguna grafis. Selanjutnya ada kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, disebut dengan AI. Merupakan aktivitas penyedia mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan manusia. Nah, AI ini pertama kali disebar hanya 2 tahun saja setelah General Electric pada tahun 1956. Yang kedua ada wilayah AI. Terdapat 4 wilayah. Yang pertama, sistem pakar merupakan program komputer yang berusaha mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Yang kedua ada jaringan saraf tiruan, merupakan tiruan fisiologi otak manusia. Yang ketiga, algoritma genetik, merupakan penerapan proses yang terkuat yang selamat. Nah, tujuannya untuk menghasilkan solusi masalah yang semakin baik. Dan yang keempat ada agen cerdas, digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer berulang-ulang. Selanjutnya ada daya tarik sistem. Nah, sistem Parker menawarkan kemampuan unik dalam sistem pendukung keputusan. Yang pertama adalah keputusan memberi kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Yang kedua adalah sistem Parker ini dapat menjelaskan alasannya hingga menuju suatu keputusan yang diambil. Kemudian ada konfigurasi sistem Parker. Yang pertama ada antarmuka pengguna. Digunakan untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem Parker dan menerima informasi dalam sistem tersebut. Yang kedua ada basis pengetahuan, berisi fakta yang menggambarkan masalah serta teknik penggambaran pengetahuan, serta menjelaskan fakta yang bersentuhan secara logis. Dan yang ketiga ada sistem inferensi, merupakan bagian dari sistem Parker yang melakukan pemikiran dengan cara menggunakan isi basis pengetahuan dalam urutan tertentu. Yang keempat ada mesin pengembangan yang digunakan untuk membuat sistem Parker. Selanjutnya ada sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Di sini ada konsep GDSS, merupakan sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka yang digunakan untuk bersama. Yang kedua ada bagaimana GDSS membantu pemecahan masalah. Nah, asumsi dasar dari GDSS ini merupakan komunikasi yang lebih baik memungkinkan keputusan yang lebih baik. Nah, jika komunikasi yang lebih baik dicapai dengan komunikasi yang lebih baik ini dicapai dengan menjaga agar diskusi kelompok tetap terfokus pada masalah yang dibicarakan, sehingga waktunya tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya ada lingkungan GDSS. Di sini terdapat 4 lingkungan. Yang pertama, ruang keputusan. Nah, ruang keputusan ini merupakan tempat sekelompok kecil orang yang bertemu secara langsung. Nah, ruang ini membantu komunikasi melalui kombinasi perabotan, peralatan, dan tempat. Yang kedua ada jaringan keputusan wilayah lokal. Jika tidak memungkinkan untuk sekelompok kecil orang untuk bertemu langsung, maka jaringan keputusan lokal atau LAN ini dapat digunakan untuk berinteraksi bersama. Yang ketiga ada sesi legislatif. Nah, jika kelompok yang ada terlalu besar atau orangnya terlalu banyak untuk suatu ruang keputusan, maka dibutuhkan sesi legislatif, di mana fasilitator nantinya akan memutuskan materi mana yang akan ditampilkan di layar untuk dilihat seluruh kelompok. Yang terakhir ada lingkungan konferensi yang mediasi komputer, di mana komunikasi antar kelompok-kelompok yang besar tersebut yang memiliki anggota yang tersebar di berbagai wilayah geografis. Yang terakhir ada meletakkan DSS pada tempatnya. Nah, DSS ini ketika kecerdasan buatan ditambahkan dalam DSS ini, fitur kecerdasan tersebut benar-benar mengubah karakter DSS, di mana kecerdasan buatan memungkinkan DSS untuk memberikan tingkat dukungan keputusan yang semula tidak dibayangkan oleh para visioner DSS. Nah, perluasan cakupan DSS ini merupakan saksi keberhasilan dari DSS, di mana konsep DSS telah bekerja lebih baik sehingga para pengembang terus memikirkan fitur-fitur baru untuk ditambahkan dalam DSS tersebut. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.